Realita Post TV channel Bedwis. Kartu debit Bank Bengkulu, transaksi lebih aman, mudah, dan praktis. Nikmati kemudahan kartu debit Bank Bengkulu sekarang. Kartu debit Bank Bengkulu bisa digunakan di edisi manapun. Permudah transaksi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel podcast kita, channel Realita Post TV, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Nah, dalam program Progres Bertandang ini, kita alhamdulillah bertandang ya di salah satu studio podcastnya milik Pak Ustadz Dhani Hamdani. Yang beliau ini selaku ustadz, sekaligus tokoh agama, sering tausiah, yang mungkin adik sanak di Provinsi Bengkulu sudah tidak asing lagi dengan namanya Pak Ustadz Dhani Hamdani, ya panggilannya Pak Dhani. Pak Dhani. Ya. Ustadz Dhani Hamdani. Nah, ini kita berada di studio podcastnya beliau. Alhamdulillah, ini seperti ini suasananya cukup representatif karena beliau juga selain dakwah secara langsung, ini kadang-kadang dakwah secara online ini. Jadi beliau memanfaatkan kemajuan teknologi ini, Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Pak Ustadz, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah, baik. Sudah sehat, Pak Ustadz, ya? Alhamdulillah. Jadi apa kesibukan gini, Pak Ustadz? Kesibukan ya senantiasa ada lah. Banyak ya? Banyak sekali. Penuh ya? Banyak sekali. Apalagi Ya. Pak Ustadz Dhani Hamdani selaku ketua majelis ini ya. Majelis ulama juga Majelis Ulama, di bagian dakwah, Terus ketua majelis Batu Izzah ya. Masjid Raya Baitul Izzah. Dan alhamdulillah beliau sukses mendapat penghargaan ya. Masjid Baitul Izzah itu perdana ya, Iya, dapat penghargaan dari DMI ya. Ya, Dewan Masjid Indonesia. Nah, alhamdulillah selamat juga nih Pak Ketua sudah menjabat, sudah sama-sama. memberikan kado ya istimewa Ya. bagi masyarakat muslim di Provinsi Bengkulu. Nah, by the way anyway nih Pak Ustadz, kita kan akan membahas topik tentang, apalagi tema kita di edisi Jumat ini, Jumat Barokah ini, kita akan mengangkat tema tentang bahayanya perbuatan zina ini. Iya. Apalagi belakangan juga center isu-isu yang berkembang kan, sehingga dari kacamata Pak Ustadz melihat ini persoalan zina ini seperti apa nih dari pandangan Pak Ustadz Dhani Hamdani? Silakan Pak Ustadz. Ya. Tentu kita pada kesempatan ini bersyukur ya bisa podcast dengan Mas Damar ini ya, di realita ya, Realita Post ya. Luar biasa kesempatan, memang sudah beberapa kali janji nggak sempat ketemu ya. Sekarang lagi luang ya, kata saya datang lah insya Allah, alhamdulillah dengan izin Allah tentunya ya. Berbicara masalah perzinahan ya, atau hal-hal yang terkait dengan zina. Ya. Sebetulnya dalam Islam Allah sudah memberikan rambu-rambunya ya. Jangankan sampai berzina, deket aja udah nggak boleh. Nah, deket juga boleh. Nggak boleh. Wala taqrabuz zina ya, dalam surat Al-Isra ayat 32 ya. Wala taqrabuz zina ya. Jangan deket-deket dengan apa yang namanya zina ya. Jadi atau maksudnya segala sesuatu yang bisa mendekat kepada perbuatan itu harus dihindari, harus dijauhi. Kenapa? Karena itu perbuatan yang sangat buruk. Innahu kana fahisyatan ya. Fahisyah itu kejahatan atau keburukan yang luar biasa, kejahatan. Jadi dalam surat Al-Isra itu ayat 32, Allah sudah memberikan rambu-rambu, jangan dekat-dekat, apalagi zinahnya. Ya, gitu. Ya. Deket-deketnya aja udah nggak boleh gitu ya. Perpuluhan, karena juga di antara maqasidus syariah ya, di tujuan diturunkannya syariat, di antaranya adalah memelihara jiwa. Kemudian memelihara an-nasal, hifzun nasal, memelihara keturunan. Ya. Jadi kan ada 5 tuh, diturunkannya syariat tuh ada hifzuddin, ada hifzun nafas, ada hifzul akal, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan, itu diturunkannya syariat. Nah, zina ini terkait dengan bagaimana kita bisa menjaga, memelihara nasal, ya. Hifzun nasal, memelihara keturunan. Karena kalau sudah nanti misalnya hasil perzinahan udah nggak jelas lagi keturunannya kan gitu. Iya. Itu jadi sangat dijaga di dalam Islam itu terkait hal-hal seperti itu. Nah, jadi begitulah tegasnya di dalam Islam itu, jangankan gitu ya berzina. Untuk dekat-dekat, artinya peluang-peluang menuju ke sana itu harus dihindari ya, harus dihindari. Nah, artinya
itu perzinahan ini kan sekarang ini kan bisa menghinggapi ke semua kalangan. Ya, betul. Jadi betapa bahayanya. Nah, ini bagi rumah tangga ini, kalau rambu-rambu seperti apa nih supaya ya bisa aman atau jauh dari indikasi itu, Pak? Memang contoh seperti di Bengkulu ya. Di Bengkulu ini dia dari Danta Pengadilan Negeri Agama ya dulu bahwa angka perceraiannya cukup tinggi. Jadi hampir setiap hari itu ada satu pasang yang bercerai. Dan itu ternyata 60%-nya ada pihak ketiga gitu, perselingkuhan gitu ya. Perselingkuhan. Jadi itu yang menjadi faktor kadang keluarga tuh cerai-berai karena ada permainan dengan yang lain ya. Nah, jadi sebetulnya di dalam misalnya tadi sudah dijaga rambu-rambunya, peluang-peluang yang bisa menuju ke sana harus kita hindari ya. Misal contoh ya, sekarang kan bisa diawali misalnya mula-mula perzinahan, mula-mula perselingkuhan, itu karena misalnya curhat. Ya. Oh, ini celah-celahnya ya? Curhat. Curhat kepada misalnya suami orang atau suami orang curhat kepada istri orang gitu ya. Itu indikasi. Itu bisa berpeluang memulai gitu. Memulai. Makanya pernah ada misalnya orang, Pak Ustadz, tiba-tiba suami saya selingkuh misalnya kan. Ya. Bukan tiba-tiba, baru ketahuan aja. Iya, baru ketahuan aja. Kan nggak mungkin orang begitu ketemu selingkuh tuh nggak mungkin. Ada proses. Pasti ada proses. Butuh waktu lama. Iya, butuh misalnya dimulai dari curhat. Nah, ketika curhat mungkin mulai ngajak nonton, ngajak makan, chattingan segala macam. Itu dimulai. Nah, dan itu tadi bisa menimpa siapa saja. Karena ketika mulai curhat, itu sebetulnya ketika sudah mulai ada simpati. Iya. Mulai setan nanti masuk. Mulai ini harus diselamatkan nih. Nah, ke sana kemari gitu. Jadi itu harus hati-hati. Jadi kalau kita misalnya sebagai suami misalnya kan, kalau ada istri orang mau curhat ke kita, dampingi dengan istri kita gitu. Oh, itu untuk mencegah. Iya, untuk mencegah. Supaya kita tidak tergoda nanti ya. Kadang ustaz juga manusia kan, kadang gitu. Jadi tergoda juga. Sama tadi juga kalau ada misalnya seorang istri, ada suami orang mau curhat, harus didampingi. Nah, itu juga salah satu mencegah. Kemudian sekarang itu juga peluang-peluangnya adalah tadi di HP. Ya, ini kemajuan teknologi nih. Kemajuan teknologi itu ya. Jadi ketika misalnya sudah ada kebohongan, sudah ada peluang-peluang zina, itu biasanya kan saling di-password tuh suami istri itu kan. Dia secret ya. Iya, secretnya. Padahal kalau sudah suami istri saling percaya, kenapa harus di-password? Misalnya kan, kemudian menelpon harus menjauh dulu, kalau ada dari ini, misalnya kan, nah itu. Atau misalnya ketika ketahuan passwordnya udah kiamat ini seolah-olah gitu kan, karena mungkin ketahuan siapa yang di chattingnya. Itu jadi ini juga harus dijaga ya, diwaspadai. Satu menghindari artinya curhat-curhatan dari lawan jenis ya. Iya, dari lawan jenis. Mukrim mungkin ya. Artinya kemudian untuk itu kita harus transparan atau terbuka sama istri ya. Iya, harus ada keterbukaan, harus ya intinya saling percaya juga saling percaya. Tidak ada rahasia-rahasia. Iya, tidak rahasia-rahasia. Karena itu mungkin indikasi ketika terjadi rahasia itu bisa ada kemungkinan tuh, Pak ya? Iya, itu ada salah satu. Ketika misalnya ada ketika ketahuan marah, ketika dipegang HP-nya marah. Makanya kadang ada mungkin suami yang atau istri HP-nya ke WC aja dibawa-bawa misalnya kan. Karena khawatir ketahuan. Patut dicurigai ya? Ya, itu bisa jadi ada hal yang terjadi seperti itu. Tapi kuncinya juga adalah saling percaya, ya. Saling percaya juga misalnya begini ya. Jadi ada karakter yang masing-masing berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misalnya kalau perempuan umumnya selingkuh, itu karena faktornya pendengaran. Artinya jarang diajak ngobrol, jarang diajak begitu itu ya. Mayoritas ada penelitian. Kemudian rata-rata begitu. Karena begini kan, kalau perempuan itu struktur batang otak itu majemuk. Oh, dari segi psikologi fisik ya? Struktur batang otak itu majemuk. Sementara laki-laki itu otaknya itu tunggal. Nah, jadi kalau perempuan itu, dia akan nyaman kalau ada masalah itu kalau ngoceh, kalau cerita. Itu. Jadi seorang laki-laki atau suami harus wajib mendengar. Iya, harus mendengar. Ini membuka ruang itu ya. Nah, ketika di rumahnya tidak ada telinga yang siap mendengar, dia cari telinga orang yang bisa mendengarnya. Karena dia pokoknya harus ngomong, harus ngoceh gitu dia ya. Menuangkan perasaannya dengan cerita. Nah, kalau laki-laki
dia selingkuh, ya umumnya karena penglihatan. Walaupun nggak pernah ditanya, nggak apa-apa, yang penting kinclong. Itu kalau laki-laki itu begitu. Itu karakter ya. Karena secara fisik ya. Nah, misalnya begini ya, kalau laki-laki itu dia kalau ada masalah, dia akan nyaman kalau diem. Ya, nggak boleh diam. Nah, jadi nggak perlu dipaksa oleh perempuan misalnya kan. Kamu ceritalah masa nggak percaya. Cukup dikepitin, diselimutin, selesai lah itu urusannya gitu. Ya. Tapi begitu pun kadang kalau seorang laki-laki, misalnya seorang suami yang nggak memahami sifat istri, ya, ketika pulang dari kantor istrinya mau cerita masalahnya. Karena dia mensikapi seperti dirinya, kalau ada masalah, gitu-gitu aja diceritain misalnya kan gitu. Iya, ada. Nah, Sering akhirnya dia kan, itu. Seharusnya walaupun ceritanya diulang-ulang denger aja. Itu ya. Sehingga dia nyaman. Ya itu. Itu. Kadang-kadang iya. diulang-ulang terus ya. Diulang-ulang terus. Nah, itu seharusnya sebagai laki-laki kalau ingin nyaman di rumah dia tidak mencari telinga di luar, denger aja walaupun ceritanya diulang-ulang gitu. Artinya itu untuk mencegah ya. Ya, salah satunya biar dia nyaman. Ya, jangan sampai cerita di tempat lain, cerita di warung, cerita di mana-mana gitu. Karena dengan kerjanya, karena di rumah tidak ada yang siap ruang untuk mendengar gitu, untuk mencurahkan. Itu diantaranya harus memahami saling cerita gitu ya. Kemudian juga kita tahu bahwa yang namanya pasangan itu nggak sama. Iya kan? Sering ingin seperti dia, misalnya karakternya sama. Padahal yang namanya bisa sendal, pasangan, kiri kanan nggak sama. Bayangkan kalau ingin sama, yang nggak nyaman dipakainya. Ya, makanya Allah menciptakan pasangan itu justru untuk melengkapi kekurangan. Iya kan begitu. Maka kalau misalnya dituntut harus sama dengan dirinya, sifatnya, karakternya, wah itu kadang terjadi keributan. Nah, itu bisa menimbulkan gejolak masalah. Padahal yang namanya pasangan itu pasti saling melengkapi. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang seperti. Aku sempat juga terpikir seperti itu. Kayak gini ya, kok beda, maunya kita kayak gini gitu. Iya. Cuma kita tadi namanya saling melengkapi, saling mengarahkan. Bayangkan kamu dituntut sandal kanan dengan sandal kiri dituntut sama, kan nggak mungkin, jelas berbeda. Tapi dengan itu jadi lengkap langkahnya, jadi teratur walaupun perbedaan gitu. Itulah pasangannya. Nah, harus dipahami. Jadi menjaga peluang-peluang untuk mencari di tempat lain adalah kita memahami karakter, sifat masing-masing gitu ya. Ya, tadinya pengaruh misalnya yang laki-laki itu ya, tadi batang otaknya tunggal. Dia itu kerja harus fokus. Kalau laki-laki itu. Tapi kalau perempuan, karena struktur batangnya otaknya tunggal, dia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Sambil masak, sambil gendong anak, dia sambil bisa dia. Tapi kalau laki-laki nggak bisa. Nah, gitu. Atau misalnya kalau lagi naik mobil lah nyupir ya. Kalau naik mobil nyupir misalnya. Kalau dia suaminya nyupir di sampingnya ada istri, pasti cerewet istrinya itu. Karena penglihatannya nyebar dia kemana-mana. Wah, padahal masih jauh gitu. Nah, sementara kan laki-laki ke depan, pandangan itu. Itu sering aku alami. Itu awas mobil. Iya, padahal masih jauh. Nah, itulah. Jadi kalau tidak dipahami kan ribut terus itu pasti. Benar. Nah, jadi itu juga kita harus saling memahami hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau bisa kita tuh, kalau sudah ada di rumah tuh mesra, tak berkesudahan, mesra terus, insya Allah nggak ada peluang-peluang cari yang lain. Tapi kalau di rumah boring, gersang, nggak nyaman, ya carilah. Itu akhirnya kan, setelah setan itu masuk nanti ya, merasuki hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kemudian tadi lanjut, kalau untuk membentengi secara agama ini gimana? Perlu nggak dihidupkan suasana di luar keluarga? Iya, di rumah itu makanya kan ada dalam Al-Qur'an tuh kan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kamilah kata Allah yang menjadikan kamu sakinah mawaddah warahmah. Jadi yang menjadikan di rumah sakinah mawaddah warahmah itu bukan harta, bukan ganteng cantik, tapi Allah yang menjadikannya. Berarti di rumah itu harus dibuat suasana supaya karunia itu Allah turunkan di rumah tangga kita. Kan begitu.
Karena kalimatnya gitu, wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, dan telah kami jadikan kamu jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi yang menjadikan orang tuh sakinah, mawaddah, warahmah di rumah itu bukan karena hartanya, bukan karena ganteng cantik, tapi Allah lah yang menjadikan dia sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, nanti Allah menjadikan itu indikatornya apa? Jadi dijadikan suasana di rumah itu, Kita sendiri. ya harus kita jadikan suasana mengundang karunia itu turun di rumah kita. Contohnya apa aja nih? Ya ketaatan, rajin ibadah, mungkin kan misalnya bersama, ngaji sama bersama, anak. berzikir, itu dibuat suasana itu sehingga ngundang Barokah. kan tadi, ja'ala bainakum mawaddata warahmah tadi ya. Nah kita lihat misalnya kalau cermati dalam doa pengantin baru misalnya kan, Ya. ternyata yang diminta adalah berkah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi rupanya yang paling diminta pertama kali hidup itu berkah. Rumah tangga itu berkah. Jadi tidak apa-apa harta banyak, yang penting berkah. Nah, Itu luar biasa itu. iya, daripada sedikit tidak berkah gitu kan. Nah, itu. Jadi ternyata yang diminta berkah. Bahkan makan pun yang diminta berkah, doanya kan Allahumma barik lana, ya Allah berkahi atas kami. Jadi semuanya supaya hidup kita tuh berkah, bagaimana di rumah tuh diciptakan. Jadi apapun kondisinya. Iya, apapun kondisinya, mau kaya, mau miskin, ya. Karena tolak ukur berkah itu bukan karena harta Bukan ya. karena Jabatan, harta, pangkat, segala macam, kekuasaan ya. ya. Jadi ukuran berkah itu adalah keluarga kita yang Ya. berkah itu ukurannya adalah tuziduhumut ta'ah, ya. Bertambahnya ketaatan. Nah, itu ada sana. Iya, bertambah ketaatan. Kalau orang misalnya jadi pejabat, jadi pemimpin, jadi raja itu berkah, berarti Fir'aun itu berkah seharusnya. Ya. Kan Fir'aun kan raja di raja, iya. tapi Fir'aun tidak berkah hidupnya. Ya. Karena kesombongan Kesombongannya, melawan Allah, itu Iya, kan iya. gitu. Jauh Maka dari tidak agama. padahal dia pemimpin. Ya. Iya. Dan di antara bahwa dia itu sangat terhina, kalau ada pemimpin disebut Fir'aun pasti marah itu. Itu. Iya kan? Karena Iya. penghinaan kan? Ya. Atau di antara salah satu bentuk penghinaan, tidak ada orang tua yang mau memberi nama anaknya Fir'aun. Nah, kalau memang dia bagus pasti dikasih Iya, Fir'aun ya. iya. Tapi nggak ada orang tua yang berani Berarti memberi orang nama. jahat pun nggak mau anaknya digabung nama Fir'aun. Fir'aun, nggak mau. Orang bejat sekalipun nggak mau. Sangat, iya, Saking- sangat tenghinanya gitu. Nah, jadi tidak selalu berbanding lurus antara raja, pemimpin, pejabat itu dengan keberkahan. Keberkahan dalam Karena rumah tangga. keberkahan mah urusannya itu dengan ketaatan tadi. Ya. Seperti ini. Kalau orang kaya itu berkah, selalu berkah. Berarti korun berkah misalnya. Berkah, Karena dia banyak korun harta. kaya raya. Tapi korun ternyata tidak berkah. Dia Kenapa? terhina. Karena jauh dari Allah. Terhina. Juga tidak ada yang nama anaknya korun. Mati pun dia Ya, tertimbun harta. bahkan ditenggelamkan dianya dan hartanya. Sampai sekarang banyak orang cari harta karun, saking banyak. Padahal belum tentu milik si korun. Nggak ada orang tua kasih nama anak korun ya. Ya, itu kan juga. Nah, itu bentuk-bentuk penghinaan. Padahal dia kaya raya. Tidak berkah karena menyelisihi Allah atau menjauhi Allah. Kemudian juga sehat tidak selalu berbanding dengan berkah. Kalau sehat selalu berbanding berkah, berarti Nabi Ayub tidak berkah misalnya hidupnya. Ya. Karena sakit lama 7 tahun lebih, ya sakitnya parah. Ya. Tapi ternyata Nabi Ayub berkah hidupnya karena Ya. walaupun sakit tetap taat. Taat, ya, ya. Nah, jadi ukuran berkah tuh kalau kita tetap taat, kaya miskin taat, berkah. Sehat sakit taat, berkah. Nah, itu. Jadi ukurannya itu tuziduhumut ta'ah. Jadi kalau di rumah tangga kita, keluarga kita berada dalam ketaatan, insya Allah berkah. Nah, itu seperti itu. Nah, kadang-kadang kan ada merasa gundah keluarga itu kan melihat mungkin ekonomi susah, Iya, kadang-kadang mudah Iya. gusar Iya. kan membuat dia tuh ya mungkin wah kenapa nih seakan muncul kalimat Allah ini tidak adil atau Iya. Tuhan tidak adil. Ini gimana cara untuk Iya. membentengi seperti itu muncul? Ya sebetulnya yang dipertanyakan jangan sampai janji Allahnya, tapi layak nggak ya mendapatkan pertolongan dari Allah, layak nggak bisa mengundang pertolongan dari Allah. Kan Allah menjamin tuh misalnya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari ada saja jalan keluarnya. Iya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka misalnya gitu ya. Tapi layak nggak kita mendapatkan itu? Sementara kita mungkin sholat masih Bolong-bolong. atau juga dosa masih banyak dilakukan, kan begitu. Maka dievaluasi dulu, layaknya saya
misalnya. Jadi jangan langsung suuzon ya. Iya, jangan suuzon kamu ada tapi layak nggak? Atau sering kadang di sini misalnya muslim tapi Apa itu? muslim tapi tidak sholat, muslim tapi judi, Itu Islam KTP ya. muslim tapi, Ya. jadi muslim tapi zina, muslim Ah, tapi iya. teler, muslim tapi itu namanya. Iya. Nah jadi kita perbaiki dulu hubungannya dengan Allah, sudah pas belum misalnya gitu ya. Mengoreksi juga dari segala apa yang masuk ke rumah kita. Contoh aja filosofi harta, ya. Filosofi harta itu seperti lebah dengan lalat. Lebah dan lalat. Iya. Kalau lebah itu sumber makanannya baik, Iya. ya kan gitu ya. Berada di tempat yang baik, Baik, ya. menghasilkan yang baik, Ya. madu kan. Madu, Nah, bermanfaat. sementara lalat sumber makanannya kotor. Bahan-bahan aroma. Ya, berada di tempat yang Kotor. kotor, menghasilkan kotor bibit penyakit kan Ya. gitu. Nah, begitupun misalnya nih, kalau harta kita sumbernya baik, ya halal, baik, nanti daya tariknya ke tempat yang baik, ya, ke pengajian, ke tempat-tempat baik, ya, ke masjid, ke tempat baik, pokoknya tempat baik. Nanti menghasilkan yang baik, ketenangan, kedamaian, ketentraman. Ya. Tapi kalau sumber hartanya kotor, Ya. itu nanti daya tariknya ke tempat yang kotor. Misalnya kita ngambil hak orang, gitu, atau hasil maling, hasil korup, nanti daya tariknya ke tempat judi, ke lokalisasi. Ya. Itu daya tariknya begitu. Oh. Iya, bahayanya itu. Lingkungannya mengantarkan hal-hal Mengantar ke seperti itu situ. yang tidak baik ya. Dan nariknya ke situ. Oh, magnetnya ya. Magnetnya itu ke situ. Dan nanti menghasilkannya tidak baik, kegelisahan, kegalauan, kan begitu. Rumah Iya. tangga hancur. Iya, rumah tangga hancur. Maka itu harus diwaspadai tadi. Iya, Yang masuk ke rumah itu jangan misalnya mentang-mentang dapat duit gampang, harus diwaspadai dari mana sumbernya nih, gitu ya. Ya. Kalau ternyata ini duit itu kita gampang dapatnya, tapi kok mudah sekali saya datang ke tempat judi, ke lokalisasi, ke tempat-tempat, itu bisa diwaspadai. Mungkin ada duit orang di situ yang kita embat, misalnya kan yang kita ambil, itu berbahaya. Gitu. Nah, ini Pak Ustadz, seorang yang sudah melakukan perbuatan zina ini, apa yang harus dia lakukan? Ya, tidak ada yang... Kadang-kadang orang ini kan merasa mungkin karena tadi udah Iya. merasa biasa, karena Iya. udah mungkin udah Iya. karakter gimana budaya. Pokoknya intinya kalau kita, kan kita tidak ada yang tidak berdosa Ya. ya. Semua kita pernah berdosa ya, bahkan tadi dosa besar pernah dilakukan oleh kita ya. Maka jalan satu-satunya adalah bertaubat. Ya, bertaubat. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6 ya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum ya. Wa yudkhilakum jannah tajri min tahtihal anhar. Wahai orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Niscaya Allah akan mendelete semua dosa-dosa. Ya. Akan menghapus semua dosa-dosa dan akan memasukkan kamu ke surga. Nah, itu luar biasa. Jadi latar belakang kita kacau balau apapun, ya kalau taubatnya sungguh-sungguh, Allah akan menghapus dosa-dosa masa lalu kita. Indikator taubat yang sesungguhnya itu kayak mana? Apa harus terus Taubat itu harus terus, ya. Taubat itu harus berkesinambungan. Ya. Oh, Jangan bukan sekali. sekali terucap, Ya, harus terus. dianggap sudah gitu Iya, ya. Harus pertobatan terus, harus beristighfar terus, harus gitu. Bahkan Rasulullah saja yang mungkin terjaga dari perbuatan dosa, dalam sehari semalam minimal 100 kali mohon ampunan, beristighfar. dalam berapa saat? Sehari. Mohon ampunan 100. Ya, mi'ata marrah, 100 kali. Sekelas Rasul ya. Setelah Rasulullah yang luar biasa itu kan, ya, sudah dijamin masuk surga, Iya, sudah iya. diampuni, masih saja mohon ampunan. Ya. Nah, maka kalau kita misalnya tadi ya mengalami penyakit gegana, ya, gelisah, galau, merana, nah misalnya kan kita, misalnya ya, Banyak sekali iya, istilahnya. kita gelisah betul iya, hidup iya. kita ya, duit banyak tapi gelisah, uring-uringan. galau, terus merana sekali hidupnya tuh ya. Nah, maka kata Rasulullah adalah perbanyak istighfar. Ya. Mal lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dayyikin makhrajan wa min kulli hamin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memohon ampunan kepada Allah dengan beristighfar, ya, maka Allah akan jadikan kepadanya ketenangan dari kegelisahan, ya, jalan keluar dari kesulitan, dan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, beristighfar itu apakah setiap sholat ataukah setiap waktu ini, Pak? Setiap Ini saat, boleh habis sholat, boleh kita lagi perjalanan, gitu ya.
kalau istighfar juga macam-macam istighfar ya. Silakan istighfar yang panjang yang sangat disukai Rasulullah, ada namanya Sayyidul Istighfar boleh ya. Ada namanya Sayyidul Istighfar, mbahnya istighfar ya. Tuannya istighfar. Itu yang disukai Rasulullah, namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mungkin itu panjang, mungkin nggak hafal ya. Kalau yang singkatnya nih. Nah, ada yang pertengahan. Nah, yang kalau tingkatan. yang pertengahan ya. Mungkin yang pertengahan kalau waktu nikah damar misalnya kan oleh KUA disuruh tuh Ya. istighfar dulu misalkan astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu yang pertengahan. Boleh yang minimalis. Nah, yang paling pendek ya, yaitu astagfirullahalazim. Astagfirullah atau astagfirullahalazim itu paling pendek. Itu kita lafazkan apa? Ya, ketika dilafazkan, saat boleh. Kita mendapat masalah atau mungkin Enggak, harus ada lapaskan di saat-saat tertentu kita lafazkan. Nah, jadi paling pendek itu tadi astagfirullahalazim, atau astagfirullah. Dan nggak boleh diperpendek lagi, astaga, nggak boleh itu. Nggak, udah pendek masih dipendek lagi. Nambah sendiri lagi astaga naga katanya. Nah, ini Pak Ustaz, kan kadang-kadang kan orang kan kadang ada rasa ketakutan atau sungkan ketika dia terjerembab atau mungkin terpengaruh dengan lingkungan. Kadang-kadang lingkungan ini mempengaruhi Pak Ustaz ya. Lingkungan kerja, iklim, suatu hal lah. Ini kadang-kadang ketika dia, ayolah kita misal ya, yuk kita karaoke, kawan-kawan aja karaoke. Ini kadang rasa penolakan tuh kayak mana, padahal mungkin satu sisi dia hobi misalnya. Nah, gimana untuk menjaga, ya karena mungkin tadi mendekat aja dengan yang mendekati yang berbau zina, nggak boleh apalagi zina beneran. Nah, gimana nih? Jadi, dalam pertobatan itu ada 3 syarat utamanya, ya, supaya kita. Yang pertama, menyesali perbuatan. Ya, menyesali itu yang pertama. Itu dalam Al-Quran begitu. Yang pertama, menyesali perbuatan. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan. Yang ketiga, menjelaskan kebenaran kepada yang lain. Misalnya perbuatan seperti ini, dampaknya itu menjelaskan. Nah, yang keempat, boleh ini tambahan, kalau seandainya dia mungkin harus berpindah lokasi. Menjauhi lingkungan. Ya, misalnya, dia itu pekerja WTS di lokalisasi. Dia mau tobat, itu harus pindah. Jadi kalau mau tobat, kalau masih di situ? Nggak bisa. Artinya, meskipun dia istighfar. Iya, sulit. Ya, nanti balik lagi kan gitu. Jadi memang harus usahakan kalau mau tempat dari misalnya kita mau tobat, tapi misalnya kita tetap menjadi anggota penjahat, perampok misalnya, kan nggak bisa tuh. Harus pindah, ya misalnya gitu. Jadi lokasi itu kita berkumpul di sarang penyamun, ya nggak bisa. Makanya ada yang pernah kisah mau membunuh 100, yang pernah membunuh 100 orang itu kan gitu. Kan disuruh cari pindah gitu dari tempat kita seperti itu. Itu dalam rangka menjaga supaya tidak balik lagi gitu ya. Tidak terjebak lagi. Karena lingkungan itu sangat dominan mempengaruhi kita. Ini kadang-kadang memang tidak bisa kita pungkiri. Ya, makanya di dalam hadis pun demikian ya, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawati. Kalau untuk namanya surga dikelilingi dengan hal yang tidak menyenangkan, malas nian. Tapi kalau untuk neraka, dikelilingi dengan hal menyenangkan. Ya, contoh saja, kita kalau mau sholat tuh kadang-kadang, mulai ada ngantuk, bawa khutbah Jumat tuh kadang, luar biasa tuh. Tapi kita sudah sholat Jumat, mulai ngejreng tuh. Ketika, kawan ngajak ini Pak Yo. Jadi begitu. Jadi kalau untuk surga itu dikelilingi dengan hal yang tidak menyenangkan, malas nian, banyak gangguan. Tapi kalau untuk neraka, dan untuk surga itu jarang beresiko. Sholat nggak beresiko kan? Baca Quran nggak beresiko. Tapi malasnya luar biasa. Tapi kalau untuk neraka, itu dikelilingi dengan hal yang menyenangkan. Padahal untuk neraka itu rata-rata beresiko. Berzina resiko tuh, AIDS. Bayar lagi kan? Jarang kalau nggak bayar itu. Korupsi ditangkap. Maling ditangkap. Iya, judi resiko pulang tinggal kolor. Kan gitu ya. Jadi, tapi banyak juga orang ke situ. Karena tadi dihiasi, memang disponsori ya oleh setan ya. Karena setan itu kan merekrut siang malam kader penghuni neraka itu ya, untuk merekrutnya. Jadi disponsori terus. Nah, maka wajar kata Omah Irama kan, mengapa yang enak-enak justru diharamkan, kan itu ada doa, lagunya begitu ya. Nah, jadi
memang untuk surga itu tadi butuh harus kita dipaksakan, ya. Maka kalau kita agak malas-malas ke surga, malas sholat, berdoa aja, Allahumma paksakan. Nah gitu ya, ya Allah paksakan aja nih. Kalau nggak dipaksakan, kalau untuk surga tuh banyaklah hambatannya, banyak gangguan. Nah, balik lagi terakhir ini kan banyak kejadian peristiwa sebagai dalam sebuah daerah atau wilayah. Kadang-kadang kan mungkin kita terlalu sempit berpikir bencana yang terjadi. Ada nggak kaitannya ketika perilaku kita, ulah manusia, ulah pemimpin kita itu berdampak nggak ketika terjadi bencana? Ada terjadi, bisa begitu. Ada hadisnya begitu. Ada ya? Iya. Apa itu, Pak? Ayatnya juga ada. Ya. Misalnya ada dalam Al-Quran itu surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu dengan suatu malapetaka yang bukan menimpa orang zalim saja. Kena galo. Kena semua. Kena galo. Kena galo. Ya, misalnya begini. Rasulullah pernah mengumpamakan ya, ketika ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, kalau di daerah ini ada orang soleh, mungkin nggak kena bencana? Kata Rasulullah, mungkin saja. Kalau orang solehnya diam baik. Nah ini. Ya, kalau orang solehnya diam baik. Saja. Sekarang begini, wahai Aisyah, kalau ada kapal yang 2 tingkat, ya, kapal laut yang 2 tingkat. Yang diumpamakan. Ya, orang yang di lantai bawah, kalau mau ngambil air harus ke lantai atas. Ya. Nah, tiba-tiba yang di lantai bawah ini ada yang punya ide. Daripada kita payah-payah ngambil air ke lantai atas, ganggu orang lagi. Kita lobangi aja kapal ini. Kan mudah dapat air. Ya. Menurut pendapatmu, kalau tidak dicegah, tidak dinasehati, yang punya ide tadi, apakah yang tenggelam itu dia saja atau semuanya? Semuanya. Jadi yang berzina bukan kita, yang berjudi kita, yang korup bukan kita, tapi kita biarkan. Begitu kena meletak, kena galau. Begitu negeri ini tenggelam, kena galau semua. Begitu. Artinya kita sebagai orang baik jangan membiarkan. Jangan membiarkan. Nah, maka tutup mata ya. Tidak cukup dengan soleh, jadi harus muslih, harus memperbaiki juga orang lain. Nah, ini jadi kayak mungkin cerminan juga pesan moral juga dari Pak Altu dan Ami bahwa apa yang pun terjadi baik di keluarga kita, harus peduli, di daerah kita. Ketika terjadi masalah kita introspeksi. Apa yang salah gitu kan. Betul. Kalau kita sudah baik berarti apa lagi salah berarti. Mungkin ya teman-teman atau pemimpin-pemimpin kita yang mungkin kita tahu tidak kita ingatkan. Tapi lain lagi ya caranya. Gimana? Kalau untuk mengajak kebaikan itu tidak beresiko. Tapi kalau melarang kemungkaran itu beresiko. Artinya harus caranya tepat, waktunya tepat, bahasanya tepat. Jadi harus tahu harus setelahnya. Jadi jangan sampai kita melarang kemungkaran, tapi muncul kemungkaran yang lebih besar. Gitu. Misalnya saya ingin menyelamatkan Damar ya karena di pipinya ada nyamuk, tapi caranya ditempeleng. Kira-kira terima kasih atau balas nempeleng? Nah itu maksudnya gitu. Walaupun tujuannya benar supaya nggak malaria, supaya nggak demam berdarah, tapi itu pasti marah. Benar. Walaupun tujuan kita benar supaya tidak sakit Nah begitupun kita kalau kita ngelarang kemungkaran, caranya salah, bisa muncul kemungkaran yang lebih besar. Misalnya kita ngelarang orang tapi di hadapan orang banyak, itu melawan walaupun dia benar salah. Karena dia dia akan jaga harga dirinya dulu. Makanya kalau kita inginkan panggil, kamu ini salahnya di sini. Jadi jangan sampai diungkap di publik orang gitu Kalau kita punya misalnya kan anggota keluarga atau teman kita, sahabat kita, panggil aja, kamu ini sebetulnya ini salah. Gitu. Dia akan ngakui. Tapi kalau dia kan pernah mungkin terjadi dulu ya, ada pejabat yang marahi anak buahnya di apel saat upacara. Di tempat terbuka. Langsung maju ke depan dia mengajak gelago. Itu kelak dulu lah macam berusaha, tapi harga dirinya. Makanya benar ungkapan Imam Syafi'i ya, jika Anda menasehatiku di depan orang banyak, berarti Anda menghinakanku. Jadi itu ya. Jadi kalau ada kita melarang kemungkaran itu begitu tadi. Panggil baik-baik. Ya sama lah kita. Kalau kita kan kalau walaupun gimana, pokoknya bertahan dulu kita. Walaupun kita salah, kelak lah misalnya kan gitu. Jadi itu harus dalam melarang kemungkaran harus dengan bahasa, waktu, cara yang tepat. Misalnya seorang istri mau mengingatkan suami, tapi baru datang ke rumah, bisa ngamuk dia. Dia belum baru datang udah cerocos semua. Gitu. Kalau mau nasihati atau mau mengingatkan,
bahasanya juga. Apalagi misalnya pandai. suami itu kan egois rata-rata ya. Pokoknya mau menang itulah, mau benar itulah kan gitu. Iya. Kecuali yang dirahmati Allah gitu. Iya. Ya, orang yang dirahmati Allah. Jadi misalnya kalau dia masuk rumah ketendang gelas, langsung disalahkan yang lain kan? Ya. Wah ini naruh gelas sembarangan gitu. Mana? Tapi kalau yang suami dirahmati Allah kan, ini mata saya tadi kemana? Kok nggak kelihatan ada gelas? Nah gitu. Ya, Tapi kan jarang ya mungkin. kayak gitu. Nyalain orang lain. Kamu Ya itu. hitamkan. Ya kamu gitu. Nah, jadi begitu mungkin ya. Ya. Perbanyak taubat di rumah tangga kita, buat suasana di rumah tinggal kita nyaman, sehingga tidak ada peluang-peluang untuk tadi mencari kenyamanan di tempat-tempat lain. Mudah-mudahan dengan itu keluarga kita menjadi kokoh ya, dan berkah insya Allah. Intinya tadi selalu mendekat dengan Sang Pemilik alam semesta ini, Sang Pemberi rezeki yang menjadikan kita tentram rumah tangga kita. Artinya apa yang menjadi cita-cita keluarga itu yang sakinah, mawaddah, warahmah tuh Ya. diridhoi ya. Diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau RT itu bagian dari ikhtiar ya Pak. Iya, ya? dari upaya. Jadi selalu kita Iya. terus menjaga hati dan pikiran dan lingkungan. Iya. Ya kan? Iya. Kalau Dan kita juga jangan salah memandang masalah konsep berkah juga ya. Misalnya ada istri, kemudian suaminya jahat, tapi dianya tetap taat. Misalnya kan? Ya, Maka dia sang istri itu berkah hidupnya. suaminya Walaupun suaminya enggak. Contohnya siapa? Istrinya Fir'aun itu soleh sekali. Dijamin masuk surga dan dibuatkan rumah khusus dalam surat. Pada suaminya Fir'aun. Ya. Kan gitu kan artinya. Tapi dianya tetap taat. Iya. Kan begitu. Jadi jangan sampai misalnya seorang istri dapat suami yang kebetulan tidak baik misalnya kan. Sudah berupaya enak. Asal dianya tetap taat. KDRT misalnya suaminya. Ya, asal dia tetap taat kepada Allah. Ya. Kan itu juga sampai berdoa kepada Allah. Kalau toh terjadinya sampai akhir hayatnya kan Firaun nggak taat juga. Tapi dia selalu ngingetin itu. Ya. Selalu ngingetin ketika lagi nyisirin, lagi nyisirin jatuh langsung ucapan Bismillah atau apa gitu kan. Kalimat tetap gitu. Walaupun gimana tetap gitu. Nah, begitupun suami, misalnya, dia taat. Postulan dapat istrinya yang meleset misalnya atau apa. Asal dianya tetap taat sebagai suami, sebagai suaminya pribadi dia berkah. Kan begitu sebagai pribadinya. Walaupun mungkin mendapatkan Pasangan ya yang tidak sesuai kan. Begitupun tadi misalnya suami istri dia taat ya. Tapi mendapatkan anak yang waduh badungnya misalnya luar biasa. juga Ya. itu. Bisa jadi dia kalau dianya tetap taat itu berkah. Contohnya siapa? Nabi Nuh kan. Nabi Nuh kan dia soleh, Nabi, anaknya sih kan nggak mau ngikut gitu ya. Iya. Tapi kalau dia tetap taat, secara pribadinya Tetap dia istiqomah, berkah. Tetap istiqomah. Tidak terlarut, tidak terbawa dengan terus berusaha mendekat kepada Allah. Nah insya Allah. Tetap membimbing ya, sekarang Iya, itu bawel, iya. ngeyel istilahnya. Iya. Nah, di sana itu diskusi kita, obrolan kita di Jumat pagi, Jumat Barokah ini bersama Ustadz Dhani Hamdani. Semoga apa yang kita perbincangkan tadi bisa memberikan gambaran, bisa memberikan wawasan untuk kita untuk senantiasa istiqomah, untuk bisa menjauhi dari namanya perbuatan zina, apapun itu alasannya, itu tidak dibenarkan. Dan sudah disampaikan secara gamblang dari Pak Ustadz, baik hadis maupun hukumnya memang luar biasa, beratnya ya. Tinggal lagi kita untuk selalu mawasti dan tetap istiqomah, berzikir, bertaubat setiap hari, sehingga hal-hal seperti itu bisa kita bentengi dalam lingkungan keluarga, khususnya keluarga ini. Karena hujan paling berat di keluarga. Kalau bujang gadis mungkin nggak terlalu ya namanya dunia ini, tapi tetap juga harus memahami rambu-rambu yang dijelaskan Pak Ustadz Dhani Hamdani tadi. Nah, di sana di akhir video ini kami tetap ingatkan untuk like, comment, and subscribe ya secara gratis supaya kami tetap semangat menyajikan konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif tentunya. Dan terus tongkrongi channel ini dengan konten-konten yang menarik lainnya dan yang lebih bermanfaat ya. Semoga semakin membahana ya. Dan kami akhiri dengan Pak Ustadz, kita undur diri Pak Ustadz dengan arisanah kita. Saya akhiri dengan tagline kita nih. Ya, siap. Realita Plus TV Channel, Pak Ustadz Bedebis. Bedebis. Jadi kita tutup dengan tagline kita, Realita Plus TV Channel, Bedebis. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.